Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusmawati dengan NIM 191621017 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarna makanan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia bahan pangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Di Indonesia terdapat beragam jenis makanan dan minuman yang tersebar di seluruh daerah. Makanan dan minuman tersebut banyak diminati dari berbagai kalangan, dari usia muda hingga usia tua. Hingga banyak produsen yang mengkreasikan makanan dari berbagai jenis untuk menarik minat dari konsumen. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia tersebut bukan hanya sekedar makanan. Biasanya makanan mengandung bahan tambahan pangan yang dimasukkan secara sengaja pada makanan tersebut, seperti pengawet, pewarna, pemanis, pemutih, penyedap rasa, dan lain sebagainya. Adapun pengertian bahan tambahan pangan menurut Kemenkes RI nomor 033 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredients khas dari makanan tersebut. Biasanya mempunyai ataupun tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan tersebut dengan tujuan teknologi. Pada pembuatan, pengolahan, hingga menghasilkan produk untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas dari makanan tersebut. Karena tadi sudah dibahas tentang bahan tambahan pangan yang di dalamnya termasuk pewarna. Jadi pewarna secara umum sering digunakan dalam makanan ataupun minuman olahan. Adapun pengertian pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan warna pada makanan sehingga memiliki tampilan yang menarik dan dapat mengubah warna asal dari makanan tersebut. Misalkan sebelumnya makanan tersebut berwarna pucat sehingga ditambahkan pewarna makanan sehingga dapat menghasilkan warna yang dapat menarik konsumen. Saya contohkan seperti pada pembuatan saus itu memerlukan pewarna dan pengawet. Dan pada pembuatan cendol membutuhkan pewarna hijau, dan pada pembuatan tahu membutuhkan pewarna kuning atau biasa digunakan kunyit. Adapun jenis-jenis pewarna makanan ada dua, yaitu yang pertama pewarna makanan alami dan yang kedua pewarna makanan sintesis. Nah, pewarna makanan alami ini pewarna makanan yang didapat secara alami di alam. Contohnya seperti pandan, daun suji, terus kurkumin, dan lain-lain yang terbuat dari tumbuhan maupun buah-buahan. Nah, sedangkan pewarna sintesis sendiri merupakan pewarna buatan yang dibuat secara kimiawi, misalnya Ponsin 4R, Comoisin, Brilliant Blue, Tertazin, atau Allura Red. Merupakan pewarna sintetis yang masih diperbolehkan penggunaannya. Kadang-kadang juga terdapat pewarna sintetis yang tidak diperbolehkan tetapi ada pada makanan, atau pewarna makanan non-food grade. Salah satu contohnya yaitu Rhodamin B yang biasanya dipergunakan untuk pewarna tekstil. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang dua jenis pewarna makanan. Nah, sekarang kita bahas tentang pewarna makanan yang boleh dipergunakan atau diizinkan oleh
Kemenkes RI, dan makanan yang tidak diizinkan. Nah, yang pertama kita bahas tentang makanan yang diizinkan oleh Kemenkes RI nomor 033 tahun 2021 adalah yang pertama karamel. Karamel merupakan pewarna alami yang berwarna coklat. Yang kedua yaitu beta karoten. Beta karoten yaitu pewarna yang berwarna merah hingga orange. Yang ketiga yaitu klorofil, yaitu pewarna yang berwarna hijau. Dan yang terakhir yaitu kurkumin, pewarna yang berwarna kuning hingga orange. Terdapat pula pewarna sintesis yang diizinkan untuk makanan atau food grade oleh Kemenkes, yaitu sebagai berikut. Adapun pewarna makanan yang tidak diizinkan yaitu yang pertama rodamin B. Nah, rodamin B merupakan pewarna makanan yang berbentuk serbuk kristal yang berwarna hijau atau ungu kemerahan. Nah, pewarna ini biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Namun, tak jarang rodamin B juga digunakan dalam pewarna makanan. Biasanya terdapat pada kerupuk, kue, dan berbagai jenis minuman. Rodamin B memiliki nama lain seperti DNC Red 19, Food Red 15, Adisirodamin B, Isenrodamin BHC, dan asid brilian pink B. Pewarna ini diduga dapat menyebabkan kanker, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Pewarna yang tidak diizinkan yang kedua yaitu methyl yellow. Methyl yellow merupakan pewarna yang berbentuk serbuk, pewarna kuning kecoklatan, serta dapat larut di dalam air. Pewarna yang satu ini biasanya dipergunakan untuk pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya. Makanan dan minuman yang dicampur oleh methyl yellow biasanya berwarna mencolok dan memiliki warna yang tidak rata. Biasanya terdapat pada makanan kerupuk, mie, dan juga gorengan. Adapun efek sampingnya yaitu seperti demam, sakit perut, diare, dan tekanan darah rendah. Selain itu, mengonsumsi methyl yellow dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan kanker kandung kemih. Tetapi juga masih diperlukan lagi penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu jenis pewarna sintesis pada produk makanan dan batas maksimum penggunaannya. Batas maksimum penggunaannya yaitu 100 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang kedua, coklat HT, batas maksimum penggunaannya yaitu 70 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang ketiga yaitu estritisin, batas penggunaannya yaitu 15 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang keempat hijau FCF, batas penggunaan maksimumnya yaitu 100 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang kelima hijau es, batas penggunaan maksimumnya yaitu 70 mg sampai 300 mg per kilogram. Indigotin, batas maksimal penggunaannya yaitu 6 mg sampai 300 mg per kilogram. Karniosin, batas penggunaan maksimumnya yaitu 57 sampai 300 mg per kilogram. Kuning FCF, batas penggunaan maksimumnya yaitu 12 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang ke-9 yaitu kuning quinolin, batas penggunaan maksimumnya yaitu 50 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang ke-10 yaitu merah alanin, batas penggunaan maksimumnya 70 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang ke-11 Ponceun for Air,
Batas penggunaan maksimumnya 30 mg sampai 300 mg per kilogram. Yang terakhir yaitu Tartazi, batas penggunaan maksimumnya 18 mg sampai 300 mg per kilogram. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang batas maksimal penggunaan pewarna sintesis. Nah, sekarang kita bahas apa kelebihan dan kekurangan pewarna dari dua jenis pewarna makanan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas yaitu jenis pewarna makanan alami. Adapun kelebihan pewarna makanan alami yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan dibandingkan dengan pewarna buatan atau pewarna sintesis. Namun, pewarna makanan tersebut juga memiliki kekurangan loh. Yang pertama yaitu pewarna makanan tersebut menimbulkan aroma dan rasa khas yang tidak diinginkan. Kemudian, warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau kurang pekat, dan jenisnya terbatas. Adapun kelebihan dan kekurangan pewarna sintesis yaitu yang pertama, kelebihannya harganya lebih terjangkau daripada pewarna alami. Yang kedua, warna yang diberikan itu lebih cerah, warna yang dihasilkan lebih stabil terhadap proses pengolahannya, lebih praktis dan mudah didapat, serta memiliki sifat kelarutan yang baik. Adapun kekurangannya itu memiliki resiko tinggi menyebabkan alergi, sering terkontaminasi dengan bahan kimia lain, memiliki resiko memicu penyakit kanker, menyebabkan gangguan pada psikologis anak, menyebabkan sensitivitas pada penyakit yang disebabkan oleh virus, dan menyebabkan kerusakan sistem urin. Adapun bahaya dari penggunaan pewarna yang tidak diizinkan tadi, yaitu banyak penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem tubuh kita karena mengonsumsi pewarna berbahaya tersebut. Contohnya yang pertama yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 1985 tentang zat pewarna tertentu yang dilarang sebagai bahan berbahaya, yaitu beberapa jenis zat pewarna diantaranya ialah boraks yang dapat mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal, menyerang saraf pusat, serta organ hati. Yang kedua yaitu formalin atau formaldehid yang mengakibatkan efek sakit tertunda dengan gejala mual sehingga rasa perih di bagian perut dan dapat memicu kanker. Dan yang ketiga yaitu rodamin B. Rodamin B yang mengikat protein dalam saluran pencernaan dan dapat merusak organ hati. Serta pada kuning metil yang mengakibatkan kanker pada kandung kemih. Nah, kan tadi sudah dibahas tentang bahaya penggunaan pewarna sintesis yang tidak diizinkan oleh Kemenkes atau pewarna yang berbahaya jika tidak menginginkan efek-efek samping dari pewarna tersebut atau penyakit yang akan menyerang sistem tubuh kita. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Baik mungkin tidak usah memilih makanan yang mengandung pewarna atau memilih makanan yang mengandung pewarna makanan yang alami dan pewarna makanan yang diizinkan oleh Kemenkes RI. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang pewarna makanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.